فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Hada so'alun min akhina al-fadil Abi Abdirrahman Jamil al-Amriki fi Daulah al-Qatriyah hafizahullahu ta'ala. Yaqulu fi mulakhasi su'alih halil hayawanat hisabun yaumal qiyamah summa dukhulul jannati wan nar. Fal jawabu musta'inan billah annahu qad ajma'al ulama ala annal mukallafin humul insu wal jin kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa amma sairul hayawanat falaysat min ahli taklif. Wa ma'a dzalik fa innaha mahsyuratun kulluha yaumal qiyamah lil adillatil masyhurah fil kitabi was sunnah. Qala Allah ta'ala wa idza wuhushul husyirat wa idzal wuhushu husyirat. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qawluhu wa idzal wuhushu husyirat ay jumi'at kama qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Idzan kulluha mahsyurah. Tayyib, summa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah qala Ibnu Abbas yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubab. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wa kadza qala Rabi' ibnu Khusaim wa Suddi wa ghairu wahid. Wa kadza qala Qatadah fi tafsir hadhil ayah inna hadhil khalaiq muwafiyatun fa yaqdillahu fiha ma yasha. Intaha min tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa idzal wuhushu husyirat ay jumi'at li yaumil qiyamah liyaqtasallahu min ba'dihha li ba'd wa yaral ibadu kamala adlih hatta innahu la yaqtassa minal qarna'i lil jamma summa yaqulu laha kuni turaba. Intaha min tafsir As-Sa'di. Hada yadullu ala annal hayawanat laisa lahal jannah wala 'alaihan nar li'annaha laysat min ahli taklif wa innama aqama Allahu bainahal qisas bayanan likamali adlihi fi ibadih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisya'il jarha lisyatil jarha al-jalha minasyatil qarna. Akhrajahu Muslim. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah hadza tasrihun bi hasril bahaimi yaumal qiyamah wa i'adatiha yaumal qiyamah kama yu'adu ahlut taklif minal adamiyyin wa kama yu'adul atfalu wal majanin wa man lam tablughu da'wah. Wa ala hadza tadhaharat dalailul Qur'ani was sunnah. Qala Allah ta'ala wa idzal wuhushu husyirat wa idza warada lafdhu syara' wa lam yamna min ijra'ihi ala zahirihi aqlun wala syara' wajaba hamluhu ala zahirihi. Qala al ulama wa laysa min syartil hasr wal i'adah fil qiyamah al mujazatu wal iqabu was sawab. Wa ammal qisasu minal qarna'i lil jalha falaysa huwa min qisasit taklif idla taklifa 'alaiha bal huwa qisasu muqabalah. Intaha min syarhin Nawawi ala Sahih Muslim. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ammal bahaim fajami'uha yahsyuruhu Allah subhanahu kama dalla alaihi al-kitabu was sunnah. Qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Wa qala ta'ala wa idzal wuhushu husyirat. Wa qala ta'ala wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa harfu idza inna ma yakunu lima ya'ti la mahalah
Tayyib, ma'anna rajih mada idza adz-dzarfiyah ism wa laisa harfan wa inna ma yakunu idza harfan fi madha fil fujaiyah walakin la bas ahamu syai' idza inna ma yakunu lima ya'ti la mahalah. Summa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal ahaditsu fi dzalika masyhurah fa inna Allah azza wa jalla yaumal qiyamah yahsyurul bahaim wa yaqtasu li ba'dihha min ba'd summa yaqulu laha kuni turaba fatasiru turaba fayaqulul kafiru hina id ya laitani kuntu turaba wa man qala innaha la tahya fahuwa mukhti'un fi dzalik aqbaha khata' bal huwa dhallun aw kafirun wallahu a'lam. Intaha min majmu'il fatawa. Wa qra aidan bada'i al-fawaid lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah takallam fi hadhil mas'alah as-salis safhah al-ula ba'da 700. Wa qad bayyantu dzalika aidan fi risalah mutawadhi'ah at-tahdhir min adz-dzulm fi safhah 18 ba'dal mi'ah ila 19 ba'dal mi'ah. Al-khulasah madza? Ani laisal hisabuka hisab ka hisabillahi ta'ala alal mukallafin walakin min babi madza idharil adl yaumal qiyamah fa yaqtasu baina jami'i haula'il ibad hatta fil hayawanat thumma takunul hayawanatu ba'da dzalika turaba wa ammal jannatu wan nar innama takunani li ahli taklif minal jinni wal ins. Tayyib. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tayyib. Wa wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ajli nasril faidah utarjim hadza ila lughati ikhwanina fa aqulu musta'inan billah. Ada pertanyaan dari saudara kita Jamil Al-Amriki hafizahullahu taala Abu Abdurrahman yang tinggal di negara Qatar. Beliau menanyakan yang intinya adalah apakah hewan-hewan itu juga mengalami pemeriksaan pada hari kiamat, kemudian masuk ke dalam surga dan neraka? Maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah, para ulama telah bersepakat bahwasanya ahlut taklif, makhluk yang terbebani syariat, itu hanyalah manusia dan jin. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Jadi ini jin dan manusia. Adapun hewan-hewan makhluk hidup yang lainnya secara umum, mereka bukan termasuk ahlut taklif. Namun sekalipun demikian, mereka akan dikumpulkan semuanya pada hari kiamat berdasarkan dalil-dalil yang terkenal dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa idal wuhushu husyirat, dan apabila hewan-hewan yang liar itu dikumpulkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang ayat ini, husyirat yaitu dikumpulkan, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidaklah satu makhluk melata pun di bumi, demikian pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Kami tidak meninggalkan di dalam kitab suci sesuatu apapun. Kemudian hanya kepada Rabb mereka lah mereka akan dikumpulkan. Berarti apa? Semua hewan juga akan dikumpulkan. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan kalam Ibnu Abbas, segala sesuatu akan dikumpulkan sampai bahkan lalat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan ini juga dikatakan oleh Ar-Rabi Ibnu Khusaim, As-Suddi dan yang lainnya. Demikian pula perkataan Qatadah terhadap tafsir ayat ini. Beliau mengatakan sesungguhnya para makhluk itu akan datang. Lalu Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang Allah kehendaki. Diriwayat sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, wa idal wuhushu husyirat, yaitu dikumpulkan pada hari kiamat agar Allah mengkisos, memberikan pembalasan sebagian mereka untuk sebagian yang lain, sehingga para hamba melihat sempurnanya keadilan Allah, sampai-sampai benar-benar Allah itu memberikan pembalasan terhadap kambing yang memiliki tanduk yang sempurna untuk kambing yang tidak memiliki tanduk. Tatkala di dunia kambing yang punya tanduk itu menyerang kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah akan mengatakan kepada hewan tadi, kuni turaba, jadilah engkau tanah atau debu. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Ini menunjukkan bahwasanya hewan-hewan
tidak masuk ke dalam surga dan tidak masuk pula ke dalam neraka secara umum. Kecuali yang Allah kehendaki untuk menghiasi surga atau untuk menyiksa penduduk neraka, ini lain pembahasannya. Tapi secara umum, hewan tidak mendapatkan pahala berupa surga dan tidak pula mendapatkan hukuman yang berupa neraka itu. Karena mereka bukan ahlut taklif, tidak terbebani syariat. Hanya saja Allah menegakkan kisos di antara mereka sebagai bukti dan penjelasan tentang sempurnanya keadilan Allah di kalangan para hambanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anh, dari Nabi SAW yang bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Benar-benar hak-hak itu akan ditunaikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sehingga kambing yang memiliki tanduk, kambing yang tidak bertanduk akan dibalaskan untuknya dari kejahatan kambing yang bertanduk terhadapnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ini adalah kalimat yang jelas bahwasanya hewan-hewan akan dikumpulkan pada hari kiamat dan akan dikembalikan lagi pada hari kiamat sebagaimana ahlut taklif dikembalikan dari kalangan adamiyin. Tentunya masuk di dalam ini juga para jin. Sebagaimana anak-anak kecil dan juga orang-orang gila dan juga orang yang belum mendapatkan dakwah, belum sampai kepadanya dakwah juga akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah. Dan terhadap perkara inilah dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah itu bermunculan, yaitu saling mendukung. Allah Ta'ala berfirman, wa idal wuhusyu husyirat, dan apabila hewan-hewan liar itu dikumpulkan. Lalu Nawawi mengatakan, apabila lafaz syariat itu datang dalam keadaan akal dan ataupun syariat tidak menghalangi untuk dalil tadi dijalankan sesuai dengan zahirnya, maka wajib dia dibawa kepada zahirnya. Para ulama mengatakan, bukanlah termasuk syarat dari pengumpulan itu dan pengembalian itu pada hari kiamat adalah mereka akan diberikan pembalasan dan hukuman serta pahala. Adapun qisas yang Allah tegakkan pada kambing yang bertanduk, maka ini bukan kisos taklif, karena memang tidak ada taklif pada mereka, tetapi ini adalah kisos pembalasan, sekedar pembalasan. Tayyib, selesai dari syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun hewan-hewan maka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Terjemahannya telah lewat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa idzal wuhusyu husyirat. Terjemahannya juga sudah lewat. Allah Ta'ala juga berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan seluruh langit dan bumi, dan apa saja yang Allah tebarkan di langit dan di bumi berupa hewan-hewan atau makhluk melata, dan Dia maha kuasa untuk mengumpulkan mereka apabila Dia menghendaki. Huruf idza apabila ini hanyalah berlaku untuk perkara yang pasti akan terjadi dan tidak mungkin untuk dihindari. Ini tentunya untuk haknya Allah Ta'ala dan kembali kepada masyiah Allah Ta'ala. Tayyib. Adapun idza yang rajih, idza dzarfiyah di sini dia adalah isim. Tayyib, mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim. Adapun idza fujaiyah, itu yang dia adalah harf. Tayyib, tapi tak masalah insyaallah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, dan hadis-hadis tentang masalah ini terkenal. Karena Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat akan mengumpulkan hewan-hewan dan mengkisos sebagiannya dari sebagian yang lain. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, jadilah kalian sebagai tanah. Maka jadilah mereka itu tanah atau debu. Kemudian orang kafir pada hari itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya saya juga menjadi tanah. Adapun orang yang mengatakan sesungguhnya hewan-hewan itu tidak hidup lagi, maka dia keliru dalam masalah ini dengan kekeliruan yang paling buruk, bahkan dia tersesat atau kafir, wallahu a'lam. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Dan silahkan baca juga Bada'iul Fawaid karya Ibnul Qayyim rahimahullah yang ketiga, halaman yang ke-701. Dan ini semua telah saya terangkan di dalam risalah Mutawadhi'ah At-Tahdzir minadz Zulm, halaman yang ke-118 sampai 119. Intinya adalah mereka memang akan dihidupkan dan dikumpulkan lagi pada hari kiamat.
lalu dikisos apabila memang ada urusan kisos dan sebagainya. Lalu mereka akan menjadi tanah, tidak masuk surga ataupun neraka secara umum. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.